Halo, jumpa di Ngopi, Ngobrol Politik bersama saya Muhammad Inzan Kamil. Di episode kali ini kita berkunjung lah ke tempat abang kita yang awet muda ini, Abang Syaiful, yaitu Ketua DPW PBB DKI Jakarta, Bang ya. Ya. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik, Mas Isan. Gimana, Mas Isan kabarnya baik? Alhamdulillah baik juga Bang. Abang tadi habis dari rapat ya? Iya. Kayaknya sibuk banget Abang ya? Ya, karena pemilu kada saat ini kan memang waktunya cukup singkat ya. Yang biasanya kita 6 bulan, saat ini hanya 2 bulan. Ya, kebetulan Partai Bulan Bintang saat ini kan sebagai salah satu partai pengusung dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Sehingga memang butuh kerja keras, butuh banyak turun ke masyarakat, dan juga butuh banyak strategi untuk memenangkan pasangan Ridho untuk satu putaran. Gitu Mas Isa. Satu putaran. Tadi Abang udah menyinggung masalah pilkada. Ini kan pilkada serentak Bang. Ya. Abang sebagai Ketua DPW PBB DKI Jakarta melihat pilkada serentak ini bagaimana? Iya. Saya melihat pilkada serentak ini salah satu rumusan yang cukup baik ya. Sehingga mungkin partai politik ini tidak capek setiap bulan mengadakan pemilihan kepala daerah gitu. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara serentak, kita bisa fokus kepada satu agenda, di mana agenda-agenda lainnya itu bisa dijalankan secara menyeluruh oleh partai politik setelah pilkada serentak itu dilaksanakan. Seperti itu. Berarti ini efektif lah ya? Sangat efektif gitu loh. Justru memang untuk partai politik ini jadi cukup sesuatu hal yang menarik. Jadi di beberapa daerah itu mereka fokus kepada wilayahnya masing-masing untuk kampanye dan juga memenangkan pasangan di wilayahnya masing-masing seperti itu. Jadi nggak kepecah-pecah. Ya, benar. Dan mungkin tapi kalau untuk anggaran atau cost-nya itu lebih murah atau agak malah membengkak? Sebenarnya kalau dari sisi anggaran justru jauh lebih murah ketika dilakukan pilkada serentak. Karena di mana mobilisasi dan lain sebagainya itu kan tidak tersentralis ke wilayah-wilayah yang memang mereka melakukan pilkada sebelumnya ya. Nah, saat ini kita lebih tersentralis, semua pengadaan baik dari sisi KPU dan juga Bawaslu sebenarnya sama saja. Anggarannya sama, hanya mobilisasinya saja jadi jauh lebih ringan seperti itu. Jadi memang ini jawaban yang baik lah buat partai politik. Ini jawaban yang baik untuk partai politik. Gitu. Bang, ini ya kan Abang DPW DKI Jakarta ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga udah dilaksanakan debat Cagup, Cawagup ya. Tapi kan Partai Bulan Bintang ini kan tidak lolos ke DPRD, otomatis tidak bisa mengusung calon dari partainya sendiri Bang ya. Tapi kenapa akhirnya PBB memilih mengusung atau mendukung Ridho? Itu kenapa Bang? Oke. Mungkin yang pertama saya mau klarifikasi dulu, karena semenjak ada putusan MK yang kemarin baru diputuskan bahwa partai-partai yang memang tidak memiliki kursi pun mereka sebagai partai pengusung. Artinya 0, sekian pun itu menjadi perhitungan oleh calon kepala daerah. Sehingga di DKI Jakarta Partai Bulan Bintang ini sebagai partai pengusung. Sudah bukan lagi partai pendukung. Pengusung ya. Pengusung. Beda. Gitu loh. Artinya kalau tidak masuk 0, sekian saja, itu mereka tidak bisa mengajukan kepala daerah seperti itu. Jadi poin yang kita sampaikan bahwa Partai Bulan Bintang saat ini sebagai pengusung gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Gitu. Tapi kenapa Ridho Bang? Apa karena KIM Plus-nya atau alasan lain? Saya melihat Pak Ridwan Kamil ini cukup memiliki komitmen yang tinggi untuk membenahi Jakarta. Di mana Pak Ridwan Kamil sebelumnya punya histori atau pengalaman yang luar biasa. Pernah menjabat sebagai wali kota. Ya, selesai dengan baik. Dan kemarin juga paripurna juga untuk mengurus Jawa Barat sebagai gubernur gitu loh. Beliau seorang arsitek dan beliau juga seorang kepala daerah yang sudah teruji. Dan saya melihat bahwa dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono di DKI Jakarta ini akan memberikan aura baru dan semangat baru seperti jargonnya Pak Ridwan Kamil ya, Jakarta Maju, Jakarta Baru, Jakarta Baru, Jakarta Maju, seperti itu.
Jadi tadi yang abang klarifikasi, berarti PBB ini pengusung ya, bukan pendukung. Iya. Jadi itu teman-temannya. Jadi beda arti ternyata pengusung dan pendukung ya bang. Iya. Oke. Bang, tadi kita udah bahas Ridwan Kamil Suswono lah. Ya, Ridwan Kamil Suswono, benar. Tiba-tiba Ridho siapa lah kita dikiranya. Tapi ini kan koalisi sangat besar bang, Kim Plus ya. Tapi yang tadi abang bilang juga armadanya sangat besar. Ini kan beberapa partai. Ya, kita 15 partai politik yang saat ini ada di Kim. Ya. Melawan satu independen dan satu mungkin 2 atau 3 pengusung lah ya. Ini kan bisa dikatakan ini udah keuntungan banget ya. Tapi dari pandangan abang, optimis gak bisa memenangkan hati masyarakat Ridho ini? Iya, kalau dari PBB sendiri saat ini seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu sama-sama kita bergerak ke masyarakat, turun ke masyarakat dengan hati untuk melayani masyarakat. Yang kedua, kita tidak berbicara lagi untuk berapa besar partai politik yang tergabung, tetapi lebih kepada kapasitas dan juga kemampuan dari Pak Ridwan Kamil dan Suswono yang benar-benar ingin membenahi Jakarta lebih maju dan juga lebih modern. Ya, seperti yang selalu disampaikan Pak Ridwan Kamil. Dan Partai Bulan Bintang sangat optimis bahwa Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono ini bisa memimpin Jakarta untuk 2025 dan juga 2029 nanti, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya abang bisa dicalon. Insya Allah, doain saja. Kalau yang baik-baik harus diaminkan. Gitu. Amin, ya kita butuh anak-anak muda untuk masuk ke parlemen atau untuk masuk sebagai kader-kader partai politik, sehingga bisa merubah aura-aura yang kita selalu bilang bahwa ya politik ini kurang bagus dan lain sebagainya ya. Kita butuh anak muda untuk inspirasi-inspirasi ke depan, membangun kota ataupun membangun bangsa. Seperti itu, Pak. Jadi jangan cuma bacot di luar, tapi buktiin nyemplung langsung ke politik, Bang ya. Harus, anak-anak muda ini, Gen Z ini harus melek politik. Harus melek ya? Iya, karena semua unsur kehidupan kita sehari-hari itu diatur dalam diskusi politik dan kebijakan-kebijakan politik. Itu sehari-hari. Beras yang kita makan itu tidak lepas dari kebijakan politik. Listrik yang sehari-hari kita pakai itu tidak lepas dari kebijakan politik. Jadi kalau misalnya kita ingin Indonesia jadi jauh lebih baik, ya orang-orang baik harus terjun ke dunia politik. Sehingga kita juga bisa bersuara, bisa memperjuangkan. Gitu loh. Jadi jangan hanya di luar saja kita bicara, tapi kita harus sama-sama masuk ke dunia politik. Bergabunglah di Partai Bulan Bintang. Seperti itu. Masuk gitu mah. Bang, tadi ya ini kan karena ini baru permulaannya pilkada serentak tepatnya di DKI Jakarta, juga baru debat pertama ya perdana, jadi memang masih agak muda belum greget ya, belum greget. Tapi ini yang udah greget ini kan presidennya udah mau dilantik tanggal 20 nanti ya. Ini kan melihat Pak Prabowo yang akan dilantik di 20 Oktober nanti ya. Menurut abang apakah nanti langkah hukum, bukan langkah hukum ya, kebijakan hukum yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk Indonesia yang lebih baik? Karena yang kita tahu saat ini dan banyak orang mengatakan hukum kita ini terlalu degradasi gitu. Iya, terdegradasi itu, dan juga banyak ya kayak terakhir demo segala macam. Itu pandangan abang mengenai itu gimana? Iya, kalau saya melihat Pak Prabowo ini punya komitmen yang sangat kuat untuk membenahi Indonesia, khususnya aspek bidang hukum. Karena fondasi paling mendasar adalah kita harus memperkuat aspek hukum kita, berkeadilan. Dan kalau kita berbicara masalah keadilan dari sisi hukum, satu-satunya yang bisa untuk saat ini mungkin kita tingkatkan adalah bagaimana hakim-hakim kita itu bersikap adil memberikan keputusan, kebijakan, dan juga pertimbangan hukum yang adil. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, bahwa kalau berbicara masalah hakim, Pak Presiden saat ini, Pak Jokowi juga sudah pernah menyampaikan bahwa kita harus menyerap aspirasi
terus juga mengelola sumber daya kita, dan juga meningkatkan kesejahteraan hakim yang ada di Indonesia. Dan juga sekarang lagi pada demo ya. Benar, artinya sebenarnya hakim ini menjadi satu pondasi yang sangat mendasar, di mana kita harus perhatikan kesejahteraannya, bagaimana kita harus perhatikan juga kehidupannya, sehingga apa? Hakim-hakim kita ini bisa bekerja dengan maksimal. Dia tidak mikirin lagi tuh hal-hal yang lain. Dia tidak mikirin bagaimana caranya cari duit dan yang lain sebagainya, tapi bagaimana hakim ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sehingga ketika aspek dalam keadilan hukum ini diterapkan, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo itu sangat konsisten dan juga komitmen untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi harapan saya juga dengan pemerintahan nanti yang baru ataupun yang saat ini, bahwa aspek hukum itu harus diperkuat. Karena kalau saya ngelihat contoh ya dari negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan juga seperti Amerika, bahwa Mahkamah Agung mereka itu ya gaji mereka itu jauh lebih tinggi gitu, berkali-kali lipat. Terus kedua, rumah dinas mereka itu jauh lebih besar juga dari istilahnya istana dan lain sebagainya. Dan mereka dipilih itu seumur hidup ya, kecuali mereka mengundurkan diri. Artinya apa? Aspek hukum ini cukup mendasar dan sangat penting untuk negara-negara yang memang ingin besar. Nah, saya juga berharap bahwa ke depannya dengan terpilihnya nanti Pak Prabowo dan juga dilantiknya Pak Prabowo tanggal 20 Oktober ini, aspek hukum, gaji para hakim kita itu bisa lebih besar gitu loh, dari mungkin kan seperti yang diisukan gaji hakim ini jauh lebih rendah daripada ASN-ASN yang mungkin ada di struktur-struktur lainnya. Sedangkan kalau kita berbicara masalah kedudukan hakim ini adalah kedudukan yang sangat sakral. Ya, bahkan ada julukan hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi. Makanya mungkin kemarin kita lihat di DPR, wakil Tuhan itu minta kenaikan gaji dengan wakil rakyat, kan gitu. Nah, ini yang cukup menarik, dan saya bisa melihat bahwa saya yakin bahwa wakil-wakil rakyat kita di Senayan, ya para wakil-wakil partai politik yang memang menduduki jabatan ini akan merespon cukup baik, ya, karena kita sama-sama concern bagaimana hukum di Indonesia ini tidak terdegradasi gitu, tidak terus mundur, gitu loh. Inilah momennya sebenarnya, momen Pak Prabowo memimpin, ya kan, melanjutkan estafet kepemimpinannya Pak Jokowi dan mulai memperhatikan para hakim kita, seperti itu sih. Apalagi hakim itu udah jangan ngurus duniawi lah ya. Iya. Udah selesai mereka dengan duniawinya gitu. Jadi mereka udah selesai dengan duniawinya, udah tinggal ngurusin bagaimana memberikan keadilan untuk masyarakat gitu. Bang, ini kan, tapi kita tarik dulu masih mengenai tarik ke belakang terkait dengan putusan MK tahun 60, putusan MK nomor 60. Karena ini sangat menarik, dan jadi juga Abang menyinggung masalah pengusung dan pendukung itu beda di putusan 60 itu. Ini kan mengenai ambang batas atau threshold ya. Ini udah diubah. Dan gabungan partai politik pencalonan kepala daerah ini tidak lagi sebesar 45% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya. Atau 20% kursi DPRD. Sekarang menyesuaikan 7,5% dari PDT ya Jakarta 7,5% tetap. Nah, menurut Abang, apakah dengan putusan MK nomor 60 ini akan mengubah peta politik di Indonesia, lebih khusus di Jakarta ke depannya, itu gimana? Iya, kalau saya melihat bahwa tidak dalam aspek itu, tetapi saya melihat bahwa seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya kompetisi ini akan jadi semakin menarik, bahwa akan semakin banyak ya putra-putri bangsa terbaik untuk bisa maju membenahi wilayahnya masing-masing. Kan seperti itu. Karena menurut kita semakin banyak pilihan itu semakin bagus. Dengan adanya putusan MK kemarin, ya di mana partai pengusung itu boleh mengusung calon gubernur, wakil gubernur ataupun bupati atau wakil bupati sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 7,5% dari DPT yang ada.
Di mana mungkin PBB mungkin saja di beberapa daerah di 2029 nanti akan memajukan kader-kadernya. Kalau saat ini kan kita sulit. Kita mau maju terganjal dengan 20% persyaratan parliamentary threshold. Sehingga kader-kader terbaik dari setiap partai mereka tidak bisa maju. Ya harapannya mungkin ke depan kita bisa punya banyak pilihan, kan lebih menarik buat Gen Z juga. Ngelihat visi misinya apa, ngelihat track recordnya apa gitu, dan kita tidak tersandra oleh partai-partai yang mungkin sudah berkuasa saat ini. Gitu. Sayangnya memang putusan kemarin agak telat, walaupun sedikit terlambat, tapi saya mensyukuri ada keputusan MK itu. Sehingga mungkin ada beberapa kepala daerah kita yang kemarin harusnya dia tidak bisa maju karena tersandra karena aturan parliamentary threshold, akhirnya mereka bisa maju. Dan ke depan saya berharap bahwa terus ada perbaikan-perbaikan dari sisi hukum, apalagi mungkin perbaikan peraturan pemilu kada seperti itu. Jadi cukup menarik aturan ini sih. Cukup menarik. Iya, ke depan kita punya 5 atau 6 calon kepala daerah kan lebih seru jadi jadi seru. adu visinya lebih banyak benar sekali. Dan mungkin 2029 nanti Insya Allah Bang Syaiful calon gubernur DKI Jakarta. Insya Allah kita berharap. Dan DKI ini kan saat ini sudah tidak lagi kan, walaupun Kepresnya itu belum ditandatangani atau belum selesai, ya mudah-mudahan nanti di era kepemimpinan Pak Prabowo itu Kepres tentang IKN yaitu sudah ditandatangani, sehingga DKI ini sudah bukan lagi daerah khusus ibu kota. Dan harapannya kalau saya berharap bahwa DKI ini yang nantinya berubah menjadi daerah khusus Jakarta ini memiliki hak yang sama, bahwa kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat. Baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Saya berharap itu sama. Kalau kemarin kan wali kota dan calon wali kota itu masih ditunjuk oleh gubernur. Dan dengan beralihnya IKN sudah bukan lagi di Jakarta, harapannya aturan itu dikembalikan. Sehingga mungkin anak-anak muda ini bisa maju nanti sebagai wali kota Jakarta Timur, ya kan, dipilih oleh masyarakat. Masyarakat berhak untuk memilih. Seperti itu harapannya. Atau abang nanti ke IKN? Nah, tetap di Jakarta. Tetap di Jakarta tetap di Jakarta. Gitu. Jadi nggak ke IKN lah. Nggak ke IKN. Ini kita udah bahas tadi pilkada, terus Presiden Prabowo. Tapi kita belum bahas PBB-nya. Partai Bulan Bintangnya. Tapi ada hal yang menarik Bang ya. Beberapa tahun belakangan ini tuh PBB tuh tidak menunjukkan taringnya atau seakan-akan menghilang dari pandangan perpolitikan kita. Tapi itu menurut abang itu apakah karena kurang kader kah? Atau memang karena kalah pamor dengan partai-partai yang besar ini? Itu gimana Bang? Memang sebenarnya masyarakat atau saat ini media pun lebih mengekspos agenda-agenda politik nasional atau di Jakarta centralized. Kalau perlu saya sampaikan bahwa Partai Bulan Bintang saat ini memiliki hampir 140 lebih untuk anggota legislatif. Jadi baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Jadi ada ternyata ya. Ya, kita punya anggota legislatif. Kita juga punya bupati, kita punya wakil bupati Sutra. Ya, kita punya Bupati Konawe Utara yang saat ini juga sedang maju. Ya, insya Allah kita doain beliau terpilih ya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, artinya sebenarnya kalau berbicara masalah PBB, kita sampai dengan saat ini masih terus menyalurkan aspirasi di wilayah-wilayah. Ya, di mana kita memiliki anggota legislatif. Kalau berbicara masalah pamor, ya pastinya lah. Kalau kita berbicara masalah partai, saat ini banyak partai-partai besar yang memiliki isu lebih lebih seksi dibandingkan Partai Bulan Bintang. Nah, saya juga berharap bahwa Partai Bulan Bintang ke depannya ini bisa jauh lebih eksis. Apalagi mungkin tadi disampaikan dengan putusan MK, ke depannya mungkin tidak lagi ada ambang batas. Sehingga mungkin kader-kader terbaik Partai Bulan Bintang bisa menduduki Senayan kembali. Gitu. Dan yang tidak kalah penting yang saya lihat bahwa khususnya di DKI Jakarta,
DKI Jakarta ini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PBB itu sekitar 2 tahun yang lalu. Itu sekitar 2022. Ya. Semenjak kepemimpinan saya sendiri saat ini kita sudah banyak sekali merekrut kader-kader muda. Ya, orang yang tadinya mungkin tertutup, PBB ini hanya untuk kalangan yang hafal ngaji dan lain sebagainya, tidak ada anak muda. Saat ini wajah PBB sudah jauh berubah. Kita tetap minta panutan kepada senior-senior gitu kan, para dai, para ustadz untuk terus membimbing kita yang muda, dan yang muda ini terus memberikan karya bagaimana PBB ini tetap eksis di DKI Jakarta. Jadi PBB ini partai untuk seluruh umat, tidak hanya Islam. Ya, kita ada di sini juga ada Kristen, kebetulan beberapa pengurus kita juga ada yang Nasrani. Dan justru kita di wilayah Papua, anggota legislatif kita lebih banyak yang non-Muslim. Jadi kalau misalnya berbicara partai Islam ini, PBB ini adalah partai Islam, ya memang kita partai yang melandaskan Islam, tapi kita untuk seluruh golongan. Tidak mengkotak-kotakan. Ya, tidak mengkotak-kotakan hanya untuk Islam. Kita Buddha, Kristen, semuanya kita rangkul. Karena kita berbicara masalah bangsa dan negara. Dan bangsa dan negara Indonesia khususnya, itu terdiri dari 5 agama. Jadi semuanya kita rangkul. Seperti itu. Jadi bukan Partai Bulan Bintang tuh bukan isinya Islam semua ya. Itu diklarifikasi langsung sama Ketua DPW DKI. Tapi memang ini kurang terekspos Bang ya. Ya. Tapi tadi mengenai kader itu Bang, apakah ini pandangan Abang ya? Apakah kedepannya nanti PBB akan merekrut kader dari artis kah? Karena kan sekarang tuh banyak banget tuh partai-partai ngusung artis, jangan sebut partainya lah ya, kita tahu lah ya. Banyak artis tiba-tiba jadi calon DPR, DPRD, DPR, bahkan dicalonin wali kota, bupati atau gubernur ya. Itu apakah kedepannya akan mengarah ke sana atau gimana? Iya, sebenarnya kita butuh kawan-kawan itu yang punya ideologi yang sama. Ya, bagaimana membangun partai ini. Sehingga mungkin tidak hanya kalangan artis sebenarnya. Ya, siapapun yang memiliki ideologi atau pandangan politik yang sama dengan PBB dan ingin membesarkan PBB, PBB sangat terbuka. Ya, jadi beberapa artis pun sebenarnya pernah tergabung di PBB juga. Jadi PBB ini dari semua kalangan kita. Ya, walaupun saat ini mungkin arah pandangan politiknya berbeda, akhirnya harus masuk mungkin ke partai lain. Tapi PBB pernah punya beberapa artis yang punya ideologi yang sama membangun partai seperti itu. Jadi kita tidak terfokuskan dengan artisnya sebenarnya. Kita seluruh kalangan, baik itu cendekiawan dan yang lain, ayo sama-sama kita bergabung di PBB dengan memiliki ideologi yang sama untuk membangun bangsa, untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, sehingga mungkin masyarakat mendapatkan hak-haknya dengan baik dari pemerintah. Seperti itu. Jadi memang untuk seluruh rakyat Indonesia ya? Ya, tidak terfokus dengan artis. Bukan artis, selebgram, TikTok, segala macam, bukan lah. Tapi intinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Poinnya. Kita udah bahas PBB, tapi jangan lupakan ketua umumnya. Untuk sementara ya, atau saat ini kan dipimpin oleh Pak Fahri Bahmid ya, menggantikan Pak Yusril Iza Mahendra, Prof. Yusril ya. Tapi pandangan Abang sebagai Ketua DPW DKI Jakarta, melihat kepemimpinan Pak Fahri Bahmid ini gimana Bang? Iya, jadi kalau saya melihat bahwa Partai Bulan Bintang ini 3 bulan yang lalu itu baru mengadakan MDP, Musyawarah Dewan Partai. Itu salah satu di bawah dari muktamar yang kita laksanakan. Di mana agenda tersebut sebenarnya membahas mengenai pergantian ketua umum kemarin. Karena ketua umum kita yang lama, Profesor Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Sehingga memang kemarin kita lakukan musyawarah Dewan Partai, dan dalam agenda tersebut terpilihlah secara voting kemarin ya ketua umum yang baru, yaitu Dr. Fahri Bahmid. Dan dalam agenda tersebut memang banyak hal yang harus dikerjakan oleh beliau karena bertepatan dengan
pemilihan kepala daerah serentak, sehingga harus menyaring kader-kader terbaik untuk maju di wilayahnya masing-masing. Dan kalau saya melihat bahwa Dr. Fakhri Bahmin ini sebagai ahli hukum yang dalam kapasitasnya luar biasa, sehingga saya melihat ke depannya dalam jangka waktu yang singkat, saya berharap dan juga melihat bahwa beliau bisa membawa Partai Bulan Bintang ini ke arah yang jauh lebih baik. Ya, partai Islam yang moderat, partai Islam yang mungkin untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh kalangan, untuk seluruh agama, dan juga saya melihat bahwa partai Islam yang nantinya akan menjadi besar 5 tahun ke depan. Saya sangat yakin dengan kepemimpinan beliau seperti itu. Jadi mungkin nanti 5 tahun ke depan itu PBB itu bisa jadi nomor 3 kali Bang ya. Insya Allah, target kita mungkin masuk di 5 besar. 5 besar ya? Ya, mudah-mudahan 5 tahun ini dengan seluruh kader partai di seluruh wilayah itu bekerja keras, bekerja dengan hati, melayani masyarakat, memberikan kepastian hukum juga, dan juga kita ya salah satu partai yang mungkin hampir jarang terlibat kasus-kasus yang fantastis ya, seperti itu. Makanya saya juga berharap masyarakat Indonesia saat ini melihat bahwa PBB ini sebagai satu wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan juga menjadi salah satu gerbong penyampai aspirasi seperti itu. Apalagi nanti dengan abang yang masih muda kan, PBB nanti isinya anak-anak muda yang bisa membangun Indonesia ke depannya. Siap, insya Allah. Nanti, oh ya Bang, mengenai tadi muktamar itu, muktamar itu apa Bang? Seperti Munas kah? Ya, muktamar ini mungkin di beberapa partai namanya mungkin berbeda. Ada yang namanya musyawarah nasional, ada yang namanya rapat kerja nasional dan lain sebagainya. Di Partai Bulan Bintang kita adanya muktamar, ya, di mana itu adalah ajang tertinggi ya dalam Partai Bulan Bintang untuk mengambil keputusan, di mana keputusan yang akan diambil adalah pergantian ketua umum, ya. Yang dihadiri oleh seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia, itu ada 38 DPW dan juga seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang se-Indonesia yang jumlahnya sekitar 500. Dan di sana mungkin arah baru partai ditentukan dengan kepemimpinan baru, dengan arah baru yang nantinya akan membawa Partai Bulan Bintang ini jauh lebih besar, seperti itu. Ya, jadi mungkin di bulan Januari, mudah-mudahan doain aja kawan-kawan bahwa Partai Bulan Bintang ini bisa melaksanakan perhelatan muktamar dengan lancar dan juga baik. Seperti itu. Dan juga mendapat pemimpin ya yang baik untuk membawa PBB jauh lebih besar. Seperti itu. Dan ini kita tembak langsung nih ke Ketua DPW DKI ini. Nanti kita diundang nih Bang? Insya Allah pasti kita undang. Seluruh media kita pasti undang. Seluruh media kita pasti undang, dan harapannya media ini kan ujung tombak sebenarnya. Ujung tombak syiar partai politik, kegiatan-kegiatan apa sih yang partai politik atau PBB ini laksanakan. Saya sih memang berharap bahwa hukum ID ini bisa tetap hadir gitu mendampingi PBB, karena PBB sangat concern terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum sebenarnya. Karena mengikuti ketua umum kita yang lama, Prof. Yusril, bahwa ya beliau adalah ahli hukum tata negara, concern terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Makanya saya berharap bahwa teman-teman dari Hukum ID ini bisa mendampingi kader-kader PBB untuk menyiarkan bahwa PBB melakukan ini loh. Pada saat kemarin di DKI Jakarta, kita yang pertama kali membantu warga Kampung Akuarium loh, gitu ya kan. Kita partai yang pertama kali membantu Bukit Duri loh. Nah, hal-hal ini sebenarnya tanpa adanya kawan-kawan media, PBB tidak akan kelihatan, gitu. Nah, saya berharap mungkin kawan-kawan juga bisa ikut berpartisipasi mensiarkan Partai Bulan Bintang, seperti itu. Siap. Gitu. Kalau saya sih dukung Abang jadi ketua PBB. Amin. Nih. Tapi saya nggak jadi ketua DPW nih. Nggak bisa dukung Abang masalahnya nih. Tapi mungkin nanti berapa tahun ke depan Abang jadi ketua PBB ya. Amin. Ketua umum ya. Kan apa yang sudah ditakdirkan tidak akan kemana-mana, gitu loh. Seperti itu. Lagi Abang masih muda kan, generasi yang hebat lah. Abang, sebelum kita tutup, harapan Abang untuk Partai Bulan Bintang ke depannya, dan apa yang ingin Abang sampaikan terhadap masyarakat untuk mengawal Pilkada serentak 2024 ini?
Iya, harapan saya terhadap Partai Bulan Bintang ini harus tetap menjadi garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia, ya, memberikan kepastian hukum untuk keadilan hukum di Indonesia. Terus yang ketiga juga saya berharap bahwa Partai Bulan Bintang ini bisa terus eksis dan juga bisa terus berkembang. Karena tanpa adanya wakil-wakil dari PBB, kita tidak bisa berbuat apa-apa di parlemen, atau mungkin hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Jadi harapannya untuk masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta, bahwa yuk sama-sama kita politik cerdas, hindari money politik, dan terus awasi kecurangan-kecurangan yang berlaku di masyarakat. Karena saat ini PBB kita jalannya lurus nih, tracknya on the track gitu kan. Memang banyak jalan terjal ketika kita menjalani satu politik yang lurus gitu. Tapi itu salah satu resiko kita bagaimana tetap memegang erat ideologi partai untuk kebersihan partai dan juga untuk kebesaran partai dan juga nama besar Prof. Yusril dan juga Ketua Umum kita. Seperti itu. Jadi itu harapan saya dan juga untuk masyarakat. Yuk sama-sama kita awasi, jangan sampai mungkin masyarakat justru ikut dalam money politik gitu loh, sehingga bangsa ini tidak pernah bisa maju-maju, tidak pernah bisa keluar dari masalahnya. Masalah korupsi itu dari hulu sampai dengan ke hilir gitu loh. Nah, mudah-mudahan di pilkada serentak saat ini kita sudah cukup cerdas ya, memilih calon kepala daerah itu sesuai dengan visi, misi, dan juga apa yang ingin dikembangkan di wilayahnya masing-masing, tidak dengan politik uang, memberikan uang dan lain sebagainya. Itu harapan saya kepada masyarakat Jakarta, dan jangan lupa ya, saya masih tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk pilih pasangan Ridho dan juga Suswono nomor urut 1 untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta. Seperti itu. Tetap itu masuk itu, ya, masuk Pak Eko itu. Seperti itu. Jadi intinya tetap kawal pilkada ini, jangan sampai kelolosan atau kebobolan lah ya dengan ini, dan jangan selalu menyalahkan partainya atau politikusnya yang money politik, tapi masyarakatnya juga harus menolak juga Bang ya. Benar. Jadi memang jangan menyalahkan, tapi dua-duanya harus tahu diri, gitu aja intinya poin. Oke, makasih Abang. Makasih banyak atas waktunya. Ya, Bang Ihsan. Mungkin sering-sering mampir ke DPW ya. Kita sharing-sharing mengenai hukum ya kan, kita sharing-sharing mengenai politik. Seperti itu. Kalau kayak gini kita tiap hari kesini. Udah diundang soalnya ini. Iya harus dong, harus gitu. Kita butuh anak-anak muda yang penuh kreativitas, penuh dengan pemikiran-pemikiran positif yang membangun. Sehingga bangsa ini nanti anak-anak mudanya tidak diisi dengan tawuran, tidak diisi dengan seks bebas dan lain sebagainya, tapi benar-benar fokus bagaimana membenahi bangsa. Seperti itu Mas Iksan. Indonesia Emas 2045 itu ya. Harus Bang ya. Harus Indonesia Emas 2045. Terima kasih ya Bang atas makasih waktunya. Banyak. Ya. Kita lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Oke, makasih. Ya. Salam.